Selamat malam, Pak Gus. Selamat Gimana malam Pak kabarnya? Kon. Ya seperti biasa Pak Kon, sedikit mareh-meh tapi selalu bersemangat untuk sesi rukol Masih ini. berkutat dengan sosmednya, ahli media, Pak. Gimana Pak Gus? Ada yang bisa dibantu malam ini? Gimana? Mau cerita apa? Nah kebetulan Pak Kon, saya eh, apa sangat senang dengan adanya percakapan ini karena percakapan ini dimaksudkan untuk saya sharing dan siapa tahu sekalian bisa konsultasi dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Akon terkait eh, hal-hal yang ada di sekolah saya seperti itu Pak Nah, Akon. gimana Pak Gus? Nah, eh, saya tuh kan baru 1 tahun di sekolah yang Hmm, sekarang ini pindah ke SMP 3 Limbangan. Nah, saat saya pindah ke SMP 3 Limbangan, karena di pekerjaan sebelumnya saya selalu interestnya di bidang media hmm, sosial gitu ya. Jadi pas pindah ke SMP Limbangan secara eh, secara otomatis gitu si insting saya teh ada sosial medianya enggak ya ini teh SMP 3 Limbangan teh. Pas dilihat nggak ada gitu. Cuma ada YouTube itu pun nggak itulah nggak produktif. Nah, saya mulailah membuat konten gitu di media sosial. hmm. Udah hampir 1 tahun dan followers dan subscribernya pun semakin banyak gitu. Alhamdulillah. Nah, ada kepala sekolah baru yang pindah ke SMP 3 Limbangan gitu ya. Pergantian berarti ya? Jadi ya si kepala sekolah ini teh eh pas saya ngobrol tentang media sosial karena dinas pun apabila dia punya campaign gitu ya, misalkan eh, gerak mulia, gerak literasi, silahkan membuat dokumentasi terkait gerakan literasi di sekolah Anda, lalu upload di sosial media masing-masing. Hmm, Nanti linknya dimasukkan ke Google Form yang ada di dinas. Nah, pas kepala sekolah lihat surat itu, eh, nyuruhlah ke bagian humas, ini harus diupload di media sosial. Nah, kata humas teh, udah ada aktif ku Pak Agus media sosial mah. Nah, dipanggil lah saya teh ya. ku kepala sekolah, Pak Agus, kita seriusin weh cenah gitu media sosial teh butuh naon Hmm, kamera mikrofon atau naon ya Pak ceng gitu tapi saya sih seneng gitunya namun ada niat serius nah gitu mah tapi didukung ya adanya. iya si kepala sekolah teh menseriuskan itu teh dengan motivasi eh, selanjutnya gini jadi kalau kita serius mah di media sosial nanti teh bakal ada uangnya jutaan itu teh cina kalau kita main media sosial teh gitu. Misalkan Hmm, batur nonton Instagram SMP 3 Limbangan, TikTok, YouTube. Orang ge aya kan cenah nu nyampe per bulan itu 70 juta, 100 juta tinu media sosial teh. Jadi hmm, jadi beliau teh melihat bahwa orang-orang kaya yang jadi influencer teh dapat dengan mudah gitunya dapat uang hmm, puluhan juta seperti itu teh. Nah, setelah saya jelaskan gitunya, Pak, eh, jangankan kita sekolah yang fokus unit kerjanya adalah pendidikan gitunya yang memfokuskan waktu 100% untuk media sosial pun bahkan ada yang nggak dapat uang sama sekali gitu. Nah, dijelaskanlah bahwa yang berhasil banyak tapi yang nggak berhasil pun lebih banyak gitu. lebih banyak. Jadi yang saya takutkan teh eh beliau teh mensupport tim media sosial ini teh seolah-olah investasi gitu. Jadi misalkan Hmm, setahun ke depan mana ya hasilnya tim media sosial teh geus invest sakieu tapi
nggak ada feedback secara finansial gitu. Itu yang saya dapatkan Hmm. teh gitu. Jadi permasalahannya itu gitu. Di satu sisi ada peluang untuk mengupgrade semua peralatan gitunya di bidang media sosial, tapi di sisi lain jika saya terima peluang itu teh takutnya jadi berbalik gitu karena ada tuntutan harus menghasilkan uang seperti itu. Cik, bro. Yang saya tanggapnya bagusnya Hmm. isi salah persepsi yang saya tanggap tuh kepala sekolah baru sekarang itu lebih ke AdSense sebenarnya Iya, dia kayak berharap gitu sesuatu lah. yang lebih dari apa yang eh, diinvestasikan sekarang. Nah, Iya. bagus posisi dilema meureun ieu teh. Teu diambil, tidak diambil butuh. Mm-mm. Kalau diambil takut ada buntutna, gitu bagusnya. Nah gitu. Mm. Nah, sih, iya mah dari Pak Agus ya lah. Selama setahun kan kemarin sudah nanya, sudah bergerak mulai dari cuma YouTube sampai ke sosmed. Kira-kira dalam setahun ini Pak Agus dengan alat baru sekarang bisa lebih ini nggak apa apa namanya mengupgrading atau setidaknya mencapai suatu tujuan tertentu kalau alatnya diganti kan Hmm. kemarinnya alatnya biasa-biasa aja bagus ya di YouTube Iya. doang jadi ke beberapa segmen cuma lamun alatnya diganti enak dengan yang baru kira-kira peluang Iya. peningkatan viewernya sekumaha sih bagus. Sebetulnya eh tanpa alat baru pun gitunya kalau produktivitas mah sekarang teh sudah lebih dari 120 video yang diproduksi teh gitunya di sekolah Wih, teh. banyak kan loh. Nah, tapi kalau dengan alat baru kita bisa bikin konten-konten yang sebelumnya nggak bisa dibikin gitu Pak. Misal eh, saya tuh dari dulu teh punya rencana bikin podcast kayak alumni SMP 3 Limbangan yang masih kangen ke sekolah balik lagi bikin Mhm. konten kan seminggu sekali atau sebulan sekali. Terus guru-guru misal MGMP pengajar bahasa Inggris ngobrolin dengan santai bahasa Inggris yang simpel-simpel gitu ngajar bahasa Inggris yang simpel-simpel pakai di podcast atau di TikTok gitu. Tapi dengan kualitas yang bagus kan kalau HP mah terukur ya kualitasnya teh gitu gini kan. Tapi kalau dengan kamera mirrorless misalkannya bikin studio yang proper dan mikrofon yang bagus tentu saya nggak tahu bisa diterjemahkan ke dalam viewers atau enggak tapi secara production value kualitasnya bakal lebih bagus dan lebih produktif yang pasti gitu. Kan kalau pakai alat baru ya lebih produktif ya, lebih apa, eh, lebih bagus lah kualitas nanti yang dicapainya. Mudah-mudahan Ya. kan dengan kualitas bagus, viewernya makin bagus, makin bagus ya. Semoga. Dengan makin banyaknya minat, dengan kualitas bagus, minatnya makin banyak, makin bagus. Gitu. Nah, kan tadi masalahnya yang saya tangkap mah ketakutannya, Iya, iya, iya. ketakutan minta feedback pengen gitunya. Iya. Kemarin ada nggak cara cek bagus ya? Dan sekolah kepala sekolah lagi biasa-biasa seorang orang-orang sama kayak kita gitu ada nggak cara cek bagus ya misalnya di 1 sampai 10 misalnya sekarang minta feedbacknya 10 misalnya bisa nggak ada nggak cara cara cari cara win-win solution misalnya sekolah dapat feedback atau kepala sekolah dapat feedback tapi Pak Agus pun tidak terbebani oleh itu sih kira-kira cek bagus ada cara tuh Pak antara win-win solution masalahnya. Kalau mungkin kalau untuk dari konten apa ya eh, saya belum bisa membayangkan ada celah lain. Kan kalau konten tuh sumber pemasukannya satu dari AdSense ya kalau YouTube. Hmm? Yang kedua dari pihak ketiga pengiklan Hmm? misalkan ada yang mau ngiklanin bakso aci Limbangan nyimpen kemasan bakso acinya di konten. Nah, dia bayar berapa per episode misalkan gitu. Terus satu lagi saweran kalau misalkan live TikTok atau IG ada yang nyawer gitu. Tiga
tiga itu sih sumber pemasukannya. Untuk saat ini sepertinya masih jauh gitu ya. Soalnya kan eh, kalau untuk ada yang nyawer itu harus live terus teh eh, agak sulit gitu. Apalagi kalau yang nyawer murid, hostnya guru gitu, ada malu gitu. Mungkin eh kalaupun tidak dari konten, sebenarnya kemarin tuh pernah ada obrolan gini, eh gimana kalau misalkan feedback eh, untuk sekolah teh dari cara lain tapi dengan menggunakan alat yang diinvestasikan oleh sekolah. Misal gini, Bisa. eh, foto raport yang biasanya sekolah suka nyuruh orang luar dengan bayaran yang lumayan gitu per orangnya, misalkan berapa, 10.000 per anak. Kenapa tidak kalau tim medsos ini digunakan tenaganya untuk memfoto anak kelas Hmm. 7 dan kelas 9 gitu untuk ijazah. Siap-siap ijazahnya. Iya, mungkin dari situ sih, walaupun belum belum terestimasi gitunya keuntungannya, tapi kenapa selama ini nggak pakai pihak sekolah untuk cetak foto raport dan ijazah, karena alatnya nggak ada mungkin gitu. Kalau ada alatnya ada, ya buat apa manggil dari luar, mungkin gitu. Itu sih yang baru kepikiran mah. Hmm, tahan saya tah nih solusi kira-kira kalau alat baru nih, sama konten bakal lebih bagus. Kedua, feedbacknya bisa dari foto apa namanya, foto Raport. ijazah ya dan foto perpisahan ini bisa kan? Iya. Oh iya, 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 iya. Hmm. Tapi kepala sekolahnya udah tahu belum Pak? Nah, belum sih, belum dikomunikasikan karena kemarin teh saya terlanjur kaget duluan gitu. Wah, ini Hmm. YouTuber ini ge penghasilan seanu seanu anu, terla terlanjur ruas duluan gitu sebelum mikir solusi. Ini baru kepikiran juga sekarang sih, Pak. Hmm. Tapi kan kalau diobrolkan baik-baik sih Gana mah nerima kayaknya banyak, Iya, perlahan-lahan lah gitu. Nah, hmm. Kan menurut Pak Agus nih, kepala sekolah cuma ngelihat apa sih namanya, ngelihat keuntungan dari action menurutnya iya, tanpa iya, iya. paham menurut keuntungan lain. Kira-kira bisa tuh cara tuh supaya kepala sekolah itu paham gitu, bahwa keuntungan itu bisa dari lo, keuntungannya bisa feedback dari sini, dari sini, dari sini. Itu Pak kira-kira Pak. Iya, sebetulnya mah selain ya itu mah nomor sekian, sebenarnya kalau menurut saya mah uang mah eh dengan kita eh, punya alat untuk bikin konten, kita membuka peluang untuk anak-anak yang mungkin ada minat di bidang media sosial ataupun broadcasting untuk sekalian belajar gitu. Misalkan dia punya ide bikin konten apa, eksekusi langsung di sekolah gitu. Malah dengan bimbingan guru gitu ya, jadi kontennya nggak bisa aman gitu, bisa aman kontennya, tapi mereka juga bisa belajar. Oh ternyata cara produksi konten teh gini gitu yang mereka tonton sehari-hari teh. Jadi selain dari sisi finansial itu bisa jadi pembelajaran buat murid, bahkan Hmm. buat gurunya, karena eh, banyak banget guru geningan yang pas dipanggil PPG wah kebingungan ya kumaha ya video na kumaha cara bikin video ujian teh gitunya. Dengan ada alat tersebut tiap hari dan guru-guru lihat proses produksinya tiap hari, mungkin mereka jadi kebayang juga, oh gini proses syuting teh. Jadi mungkin saat mereka diharuskan untuk membuat produksi sebuah video sudah familiar, mungkin itu keuntungannya sih. Betul kan. Tadi keuntungannya alat baru, konten baru. Terus bisa juga buat pembelajaran ya, terutama kan. Bisa juga dia foto anak yang harusnya misalnya keluar bisa bisa diambil oleh pihak sekolah. Kan lebih banyak ininya, sih bagus lebih banyak alat baru ini lebih banyak keuntungannya atau bakal lebih banyak mudaratnya. Ya lebih, harusnya lebih banyak keuntungannya sih ya. Kan dari situ lebih banyak keuntungan. Cuman Ya, masalahnya kepala sekolahnya masih money oriented gitunya. iya, iya, iya.
ada tuh Pak bagus supaya kepala sekolah teh anu teu money oriented lah gitu, pemikir uang heula gitu. Ya, Si kira-kira cek bagus. Itu caranya supaya kepala sekolah tuh dapat menangkap apa yang ingin Pak Agus sampaikan nih tadi nu tiga tadi lah gitu nih. Keuntungan tadi. paling ya eh, setelah saya merangkum ide-ide dari brainstorming dari percakapan ini, ya saya jadi terpikir gitu ya beberapa solusi untuk dikomunikasikan ke kepala sekolah. Jadi dia pun punya eh, punya informasi lain ternyata kalaupun mungkin masih jauh feedback dari segi finansial dari konten ternyata ada feedback lain dari foto rapot dan dari secara pengetahuan murid dan guru juga bisa nambah mungkin dikasih komunikasi sih Pak. Tuh udah ada kan solusinya. Kira-kira rahayu kemudian. Karena sekarang kepala sekolah lagi dinas luar mungkin ya ke Pangandaran mungkin hari Senin sih Pak ada kita ketemu ada biasanya ada forum guru rapat dulu. Nah setelah forum itu mungkin saya akan menyampaikan empat mata terkait hal ini gitu. Kan saya waktu nata Senin nih kan. Eh, ada kesempatan mudah-mudahan bisa di apa namanya bisa dimanfaatkan terus bisa hasilnya bisa apa yang diharapkan Iya terus iya apa yang diharapkan Pak Agus juga bisa tercapainya iya mudah-mudahan pembicaranya juga lebih enak karena kan tos liburan enak nih iya iya. Iya. ya ya Lumayan bilangnya ada tos bahan liburan ngobrolnya gitu Pak bahan sekarang. ngobrol lah nggak Iya stres nih semua. Mm-mm. Nah, tadi rencana sudah ada. Si komitmennya bakal kumaha lamun Pak Agus ngobrolnya. Seandainya meureun tadi teh kepala sekolah, oke kita ngobrol. Isi pembicaraan ini kira-kira Pak Agus bade bade mau ngapain setelah percakapan ini? ya tentunya setelah saya memberikan penjelasan kepada kepala sekolah terkait apa saja feedback yang mungkin didapat setelah ada hal tersebut ya sebagai bentuk pertanggungjawaban saya akan membuat proposal rencana gitu ya kayak misal pembuatan cetak foto rapot terus pembuatan timetable konten jadi jadwal konten set jadi si kepala sekolah saat akan memberikan alat tersebut tidak khawatir lagi itu bakal digunakan mual jadi soalnya saya udah bikin proposal perencanaan gitu apa yang akan saya lakukan dengan alat tersebut gitu sebagai bentuk komitmen saya. Ya, mantap. Berarti kan pas saya pas saya pencerahan lah ya. Ngobrol Alhamdulillah. bade aja waktu natos aya terus cara kerjanya tuh aja. Kira-kira masih kene reuas. Ya mungkin Kalau misalnya enakan setelah percakapan ini mah minimal saya punya amunisi untuk menjelaskan lagi gitu ya ada solusi ada ide-ide baru yang muncul untuk dikomunikasikan kepada kepala sekolah. Semoga harusnya beliau menerima sih ya setelah diberi opsi-opsi lain yang menurut saya juga menguntungkan gitu. Ya, bagus lah minimal punya pasti itu. pasti dengan yakin lah Pak Agus mah bisa meyakinkan. Kalau kata senior saya mah spik-spik iblisnya Pak Agus mah jago lah. Bisa meyakinkan. Nah, itu ya mudah-mudahan kayak Senin Tostiasa Ya, bisa ketemu dengan kepala sekolahnya, apa yang direncanakannya bisa terlaksana dengan baik dan ya. memberi kebermanfaatan. Kadang itu riwas, riwas nama sudahlah kemarin. Sekarang bagian bagian lumpat nah ini. Oke, hatur nuhun Pak Akon. Aduh, percakapannya sangat membantu sekali. Santai ya dengan percakapan ringan ngumpul. Sharing-sharing ngumpul. Oke, terima kasih Pak Akon. Saya mau Mangga bagus, Bang. saya mau pulang dulu nih. Ciu. Mangga.